pada dasarnya tidak siap dengan apa yang diperoleh. Betul, selalu ada rasa tidak puas Ya, tidak merasa cukup. Tidak merasa Ya. cukup. Dan kesadaran itu kan harus tidak bisa kita samakan antara orang per orang. Dari keluarga, bagaimana keluarga itu memberikan pemahaman dan pendidikan budi pekerti, rasa bersaudara itu yang berarti lebih menekankan ke arah sana ya sebenarnya ya. Bukan soal harta. Bukan soal harta. Ya, karena dia makanya kan ada buku saya yang menyebutkan apakah waris itu berkah atau musibah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Dwi Widya, dan hari ini berjumpa kembali bersama narasumber kita Bapak Made Priyadarsana. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Hari ini kita akan membahas tidak jauh kembali tentang lagi hukum. Betul. Jadi udah episode kesekian ya Pak ya. Iya. Membahas tentang hukum, dan hari ini menarik sekali kita akan membahas tentang hukum waris di Indonesia khususnya, dan nanti juga akan adat merambat ke konflik ataupun hukum waris khususnya adat di Bali seperti itu ya. Ya. Mungkin sebagai pengawal kita dari Bapak Priya mungkin bisa disampaikan di Indonesia apakah masih ada penggolongan waris itu sendiri? Terima kasih Mbak Widya dan para pemirsa yang saya hormati. Selamat pagi, siang, sore ya, karena cuaca begitu berubah-berubah sekarang ini kan. Memang karena masih berakhirnya musim penghujan ya. Betul. Badai juga masih tetap, tapi mudah-mudahan kita bisa melalui semua hari dengan hati yang bersih, ucapan kita yang bersih dan pikiran kita yang tenang. Terima kasih atas pertanyaannya Widya, yang mungkin juga harus menjadi perhatian kita semua karena berkaitan dengan waris itu kompleks ya. Betul, ya. Sangat kompleks. Dan kita bisa melihat bahwa perkara-perkara persoalan waris ini menjadi perkara yang sangat mendapatkan perhatian yang cukup besar dan harusnya menjadi perhatian yang serius bagi semua orang. Nah, kalau kita melihat dari hukum kewarisan di Indonesia ada 3 dia penggolongannya. Ada hukum waris Barat, ada hukum waris Islam, kemudian juga ada hukum waris adat. Dia itu, di mana hukum waris adat, hukum waris Barat itu disebut dengan hukum waris BW dia ya, karena didasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua hukum waris Islam. Kalau dalam perkawinan agama dan sebagainya mau menggunakan hukum waris Islam, perhitungannya jelas dia. Ada bagian-bagian waris baik laki-laki maupun perempuan ada di sana. Yang ketiga itu adalah hukum waris adat. Nah, penggolongannya ada 3 ya. Dia bisa ke patrilineal, hukum yang didasarkan garis keturunan ayah gitu, laki-laki. Kemudian yang matrilineal, garis keturunannya perempuan ke ibu, itu garis keturunan ibu. Kalau yang adat untuk yang patrilineal contohnya Bali ya. Bali, Tionghoa itu ke garis keturunan laki-laki. Kalau matrilineal itu seperti Minangkabau dia ya, Minangkabau dan ada beberapa daerah-daerah lain. Kemudian yang ketiga itu parental atau bilateral. Kalau parental itu berarti dia sebagian di Jawa menggunakan hukum waris parental. Apa itu parental? Jadi laki dan perempuan juga sama mewaris, cuma bagiannya enggak sama dia, sepikul segendong. Yang sepikulnya adalah perempuan, yang sepingkulnya laki-laki kan dia memanggul ya. Kemudian yang segendong itu itu bagian dari perempuan. Berarti itu penggolongannya ya, ternyata beragam, terutama kalau kita membahas hukum waris adat. Dan di Bali mungkin kita lebih banyak ngebahas tentang patrilineal itu. Patrilineal. Yes, yang dimana kalau di Bali kita tahu semuanya keturunan laki-laki seperti itu. Kalau ngomongin tentang waris seperti itu ya.
Sehingga, tapi yang menarik di Bali adalah kita ada konsep purusa sama pradana. Nah, terkait hal tersebut gimana pandangan dari Bapak Priya? Nah, itu yang disebut kalau garis keturunan kewarisan menurut adat di Bali ya. Memang kita tetap juga tidak bisa lepas dari hukum nasional. Kalau kita mengatakan bahwa purusa pradana itu kan garis laki-laki dan perempuan. Betul. Purusanya laki, kemudian pradananya adalah perempuan. Kapan dia berstatus purusa, kapan juga berstatus pradana. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa perempuan bisa nggak mengambil kedudukan sebagai purusa, bisa. Bisa. Ya, mungkin kalau kecuali dalam status perkawinannya dia nanti ya, kita lihat. Nah, harus harus diperhatikan tentang hukum waris adat ya. Hukum waris adat itu atau hukum waris nasional di mana ditentukan siapa yang menjadi ahli waris. Kan begitu. Kalau kita membaca dari pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita kan menyebutkan ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Di situ tidak membedakan apakah dia berstatus perempuan atau laki-laki. Semua mendapatkan bagian hukum waris sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kita masuk bahwa pengertian tentang hukum Barat. Yes. Nah, bagaimana dengan adat-adat purusa pradana? Di situ menyebutkan bahwa apabila ada kematian atau ada ahli waris, ada pewaris atau orang tuanya, kalau sudah meninggal menjadi pewaris kan. Kalau dengan demikian maka begitu terbukanya kewarisan berarti ada ahli waris. Ahli waris itu berarti anak dari pewaris. Anak dari pewaris. Iya. Yang laki-laki tidak melihat laki-laki dan perempuan atau seperti apa? Kalau menurut adat Bali walaupun dia patrilineal, kita harus perhatikan case by case. Jadi tidak sepenuhnya bahwa yang mewaris adalah laki-laki. Kalau dari anak-anaknya ini juga belum kawin, keluar misalnya baik laki maupun perempuan, dia ahli waris. Artinya dia masih dalam kelompok yang belum dikeluarkan sebagai yang berhak mewaris. Oke. Gitu. Jadi memang itu untuk definisi dari ahli waris ya berdasarkan undang juga ya. Tidak membedakan ternyata laki-laki dan perempuan. Tidak membedakan kalau kita masuk begitu sepanjang dia tidak kawin ya, atau dia sepanjang dia belum kawin. Baik yang laki-laki tidak kawin keluar maupun yang perempuan tidak kawin keluar. Gitu. Dia berhak mewaris sehingga dia berhak mendapatkan bagian yang sama sebenarnya. Nanti kita akan bahas mungkin case by case-nya, tapi untuk warisan sendiri itu apa aja yang bisa diwariskan gitu? Mungkin dalam hal hukum waris, jadi seseorang akan mewariskan apakah harta saja yang disebut yang bisa diwariskan atau seperti apa? Saya menegaskan kembali ya, siapa yang berhak mewaris? Kalau makanya harus dibuat ada sisilah waris. Sisilah waris ya, ada orang tuanya, bapak ibu menikah ya sah gitu, kemudian melahirkan dari perkawinan yang sah ini melahirkan anak-anak ya baik laki maupun perempuan. Ini yang disebut kemudian kalau salah satu orang tua meninggal maka terbukalah kewarisan, dibuat sisilah dari perkawinan orang tuanya kemudian lahir anak-anak. Nah anak-anak ini yang masuk dalam proses silah itu dia masuk sebagai ahli waris. Baru ada pernyataan waris. Pernyataan waris itu adalah akan menentukan apakah pewaris meninggalkan harta peninggalan yang kemudian menjadi hak dari ahli waris. Siapa yang berhak mewaris atas peninggalan dari pewaris. Di situ muncul dia. Kalau mau dibagi atau tidak, maka ada poin ketiga ini. Kalau tidak dibagi berarti yang pertama ada sisilah, yang kedua adalah pernyataan waris. Jadi kalau dia tidak ada bagi, maka seluruh bagian misalnya satu bidang tanah, ya seluruhnya akan menjadi harta bersama dia atau kepemilikan bersama dari anak-anak ahli waris. Berarti harus ada pernyataan waris juga ya? Iya, ada pernyataan. Baru kalau mau dibagi harus ada ada yang poin yang ketiga itu yang urutannya adalah pembagian hak waris. Nah sekarang ada pertanyaannya, apakah ibu atau janda mewaris nggak? Kan begitu? Ya, kalau dari sisilah itu sepanjang ya
kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Ya, kalau kita perhatikan putusan Mahkamah Agung nomor 4766 ya tahun 98 itu kan menyebutkan perempuan sebagai ahli waris. Ya, harus bahwa tidak bisa hukum adat itu mengecampingkan perempuan sebagai ahli waris sepanjang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta peninggalan dari harta yang mereka peroleh di dalam kehidupan mereka. Gonogininya dia. Harta gonogini. Harta gonogininya. Kemudian juga disebutkan di Mahkamah Agung nomor 1331 juga akan menyebutkan perempuan Bali gitu disebutkan janda adalah ahli waris sepanjang berkaitan dengan harta peninggalan kewarisan bersama antara suami istri, memberikan kedudukan, kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Jadi tidak bisa diabaikan sepanjang dia bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan berumah tangganya dia. Karena kalau begitu suaminya meninggal, bukan anak-anak saja ahli waris, tapi istrinya atau istrinya juga sebagai ahli waris terhadap peninggalan harta yang mereka peroleh selama perkawinan dengan almarhum suaminya gitu. Oke. Kalau pernyataan waris apakah sama dengan surat wasiat atau beda? Berbeda. Kalau pernyataan waris kan udah bagi. Pernyataan waris itu kan menentukan tentang apakah pewaris ini meninggalkan harta. Ahli waris, kemudian meninggalkan harta peninggalan. Dia disebut kalau dia belum dibagi disebut budal waris. Ya, jadi harta yang mereka akan bagi sebagaimana sisilah itu. Nah, pembagian mana? Apakah dia 1:2, 2:1, atau 1:1? Itu kembali kepada apa yang akan menentukan mereka akan membaginya. Apakah dengan hukum waris adat Bali, patrilinealnya, atau hukum waris Barat? Gitu. Kalau hukum waris Barat kan laki perempuan sama saja bagiannya. Tapi kalau hukum waris Bali kan belum tentu perempuan mewaris itu. Atau bagiannya kalau dia belum kawin dia sama, porsinya sama. Hampir sama. Ya. Lebih ke pembagian porsinya ya, yang setara dan adil. Sepanjang harta yang diperoleh oleh orang tuanya bukan harta pusaka yang dibagi. Ya. Yang dimaksud harta pusaka itu adalah pusaka? Ya, harta kayak tanah pemerajan, tanah hak dan kewajiban yang harus ada. Tapi satu hal yang paling penting untuk hukum waris adat di Bali itu yang diwarisin bukan hanya harta dalam bentuk fisik, tapi juga kewajiban, tanggung jawab spiritual. Karena ada tanggung jawab moral di sana spiritual. Benar. Karena apa? Ada tempat pemujaan, ada pemberajan, ada sanggah. Tidak cukup hanya orang ahli waris, tapi dia kawin keluar, pindah keyakinan, gitu ya, pindah keyakinan. Dia membayar iuran, ikut kaya, ikut apa, tapi sepanjang dia tidak memuja, nyakup pentangan, dia tidak dianggap sebagai ahli waris. Itu kewajibannya. Kalau dia meninggalkan ke ahli waris, itu yang disebut dengan apa yang istilah di Bali adalah ninggalin kedaton. Ninggalin kedaton? Yes. Oke, menarik ya kalau kita bahas lebih lanjut ya. Ternyata sangat kompleks sekali kalau kita membahas tentang itu. Terkait dengan ninggalin kedaton seperti itu adalah satu hal atau satu istilah untuk seseorang yang sudah berpindah keyakinan atau sudah tidak ada ikatan seperti itu ya, Bapak Made ya. Dan kemudian dalam hal tersebut berarti beliau tidak termasuk ahli waris lagi. Kalau seorang janda janda yang kemudian kawin lagi dia ke tempat lain, berarti dia itu meninggalkan kedaton sehingga dia tidak punya hak mewaris di tempat mantan suaminya almarhum. Dia sudah meninggalkan, itu yang disebutkan hak dan kewajiban dia meninggalkan. Ya. Sehingga dengan demikian dia tidak mungkin lagi diberikan hak waris dia gitu sebagai ahli waris ya. Ini harus kita lihat case by case. Karena bisa jadi sebelum dia menikah misalnya keluar lagi kan dia sudah mendapatkan bagian waris, habis itu baru dia pergi sehingga haknya dia terpenuhi lebih dulu. Tapi itu kan kita nggak bisa menyamakan semua kasus itu sama gitu. Betul ya, karena kan kita sudah meyakin bahwa hidup jodoh
mati itu sudah takdir. Ya, nggak bisa kita apakah dia punya niat seperti apa, belum tentu juga. Ya kan? Betul. Ya, tapi semua perjalanan itu harus menjadi konsekuensi dari langkah yang diambil. Itu ya kan? Pilihan juga ya berarti. Iya, pilihan. Semua risiko ada yang harus dibayar kan gitu. Betul. Kalau kita membahas tentang perceraian, tadi sempat membahas juga ada cerai mati dan cerai hidup seperti itu. Kalau tadi kan sistemnya mungkin kita anggap cerai hidup gitu ya, sudah berpisah. Kalau dia cerai hidup berarti kan ada yang satu meninggal kan. Betul. Ya, kalau dia cerai cerai hidup itu berarti ya putusan perkawinan karena perceraian hidup berarti kan yang masih hidup dua-duanya. Artinya kan bisa dia pisah berarti kan. Kalau cerai mati ya memang salah satu di situ muncul ahli waris, di situ muncul kewarisan, harta yang harus dibagi. Di sana. Kalaupun memang di dalam cerai hidup juga ada harta yang dibagi. Sepanjang mereka punya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Berbeda dengan perjanjian yang tidak punya perjanjian kawin. Kalau dia punya perjanjian kawin, pisah harta berarti meninggal, kemudian kalau dia cerai hidup tidak ada harta yang dibagi, orang sudah punya masing-masing gitu. Sudah punya masing-masing seperti itu ya. Jadi untuk ahli waris itu juga ternyata sangat kompleks sekali. Dan mungkin highlight dari tadi pembicaraan kita itu adalah istri atau wanita itu ternyata punya hak yang sama. Jadi kalau mungkin sepengalaman ada juga yang berbicara bahwa istri yang ditinggal atau ibu kandung itu tidak berhak atas apapun dalam satu keluarga seperti itu. Tapi ternyata tidak seperti itu, karena semuanya punya hak yang sama, terutama dalam waris seperti itu ya, terutama di adat Bali. Dan kalau misalnya kita mengambil kasus anak angkat itu seperti apa, Bapak Made? Nah, ini memang agak bukan rumit ya, itu juga harus dilakukan. Kalau di Bali kan harus mengambil beberapa tahapan, ada upacara, ada pemerasan, ya, untuk mengangkat itu anak adopsi dia istilahnya. Tapi kan anak adopsi juga harus melalui putusan pengadilan dia sebagai anak yang kemudian diangkat dalam masuk kepada keluarga yang bersangkutan. Tapi tidak bisa hanya secara administratif memenuhi syarat catatan kependudukan dia untuk memenuhi ketentuan apa yang diatur oleh negara. Tapi kalau menurut adat di Bali yang kemudian akan berpengaruh terhadap garis keturunan dia, maka harus dipenuhi juga upacaranya. Ada pemerasan, harus dihadiri oleh pemuka masyarakat, baik pemuka dinas maupun adatnya di situ, termasuk keluarga ya, ada upasaksinya, ada upacara yang disebut dengan pemerasan itu. Nah, hasil dari pemerasan dengan surat yang dengan kesaksian ini yang kemudian dimintakan penetapan anak pemerasan anak tersebut ke pengadilan. Baru dimintakan dengan dasar penetapan pengadilan dicatatkan kepada kartu keluarga yang bersangkutan. Berarti cukup panjang juga ya untuk prosesnya. Cukup. Ya? Tidak bisa diabaikan. Tidak bisa hanya berdasarkan kehendak keinginan yang bersangkutan kemudian bisa dilakukan upacara tanpa catatan juga bisa, tidak bisa dicatatkan saja tanpa upacara. Harus dua-duanya sebagaimana pemenuhan menjadi syaratan kepada pemenuhan asas kewarisan menurut adat Bali. Dia akan berpengaruh ke sana. Dan kalau kita ngebahas konflik waris di Bali, kira-kira menurut Bapak Made apa yang menjadi pemicu utamanya? Banyak faktor ya? Banyak faktor. Kita tidak bisa mengatakan semuanya sama, enggak. Faktornya adalah tidak adanya rasa merasa cukup, tidak adanya rasa bersyukur terhadap apa yang kita peroleh dari orang tua, apa yang kita dapatkan dari pewaris. Jadi saling berebut gitu ya? Iya, karena berebut, karena merasa tidak cukup, merasa kurang gitu.
Ya, harusnya kan bersyukur. Iya. Orang kita menerima kok. Kan persoalannya kan ada yang, oh dia merasa saudaranya lebih, saya kurang, harganya kurang, semua kurang. Dan ada yang, ya itu kan, ya sifat manusia kan pasti akan pada dasarnya tidak siap dengan apa yang diperoleh. Betul, selalu ada rasa tidak puas ya. Tidak merasa cukup gitu loh. Tidak merasa cukup. Dan kesadaran itu kan harus tidak bisa kita samakan antara orang per orang. Dari keluarga, bagaimana keluarga itu memberikan pemahaman dan pendidikan budi pekerti, rasa bersaudara, itu yang itu. Berarti lebih menekankan ke arah sana ya sebenarnya ya. Bukan soal harta. Bukan soal harta. Ya, karena dia, makanya kan ada buku saya yang menyebutkan apakah waris itu berkah atau musibah. Bisa jadi pedang bermata dua nih. Iya, karena kita banyak kita fakta yang bisa kita baca, banyak yang bisa kita lihat. Dan kalau dia menjadi musibah itu kan banyak keluarga pecah karena masalah harta, kewarisan. Betul. Yang kemudian bisa berujung, mohon maaf ya, bisa berujung pertengkaran dan pecahnya keluarga, terlepas dari persoalan lain. Dan banyak kasus-kasus yang kemudian menimpa dan menjadi kematian. Itu yang saya sampaikan, kesadaran itu kan tidak tumbuh apakah karena pendidikan, pemahaman dari keluarga. Ya. Tapi kalau dari sisi hukum, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga supaya jelas dan tertulis gitu? Apa penting seperti itu? Penting ya, saya kira ya, karena untuk menghindari sengketa antara saudara ini terhadap harta peninggalan dari orang tua. Jadi mungkin orang tua bukan tabu yang sekarang membuat waris, membuat wasiat, saya sebut. Kalau di Barat kan disebutkan will ya, yang kemudian apa yang dikenal juga dengan testamen di Barat kan. Bukan berarti harta itu penting atau tidak dan sebagainya, tapi kalau dia kemudian kita tinggalkan keluarga kemudian jadi sengketa, ya berdosa juga orang tua kan. Jadi oleh karena itu harus diturunkan dengan membuat wasiat dia. Ya. Berarti gitu. Wasiat itu juga jadi salah satu langkah preventif paling tidak ya, kan mitigasinya. Betul. Biar tidak kalau yang paling jelas misalnya atau apa ya mungkin ibah wasiat. Kalau ibah diberikan, jadinya pembagian harta yang dimiliki oleh orang tua sudah dibagikan pada saat orang tua kita masih hidup. Jadi anak-anak nggak beribut nanti setelah kita meninggal misalnya. Dibagi aja. Yang satu dapat A, yang X, yang satu dapat Y, yang satu dapat apa selama masih ini. Jadi pembagiannya sudah jelas gitu ya. Iya. Saya ada dua hal yang harus juga kita berikan pemahaman kepada keluarga, kepada anak-anak agar tidak berebut tentang harta gitu. Jadi yang pertama adalah pendidikan, bekal dia diberikan karena bekal hidup. Kalau udah kesadaran dia bisa mencari harta penghidupan sendiri, dia akan nggak menoleh ke tengah kan, ya. Dia punya rasa tanggung jawab dari sudah diberikan bekal pendidikan. Kalaupun ada kemudian harta yang diberikan, dibagikan, diibahkan sebelum orang tuanya meninggal, itu tambahan bonus saja. Ya, karena masing-masing punya rezeki di tangannya. Kenapa pendidikan dan skill, pengetahuan dulu? Kenapa begitu dia bisa bekerja, punya pemahaman dan wawasan yang luas, dia kalau mendapatkan warisan tidak mudah dia dimanfaatkan secara baik gitu. Mungkin bisa diusahakan menjadi lebih berdaya guna. Kalau dia tidak punya pendidikan, tidak punya pemahaman bagaimana dia mengelola sebuah harta, bisa habis dia, ditipu orang, dibuat bisnis sesuatu tapi tidak menghasilkan kemudian. Nah, itu yang menjadi dasar pertimbangan kenapa bagian itu yang saya katakan paling penting untuk masyarakat Bali. Tidak berebut tentang harta yang ditinggalkan, tapi bagaimana kalaupun dia dapatkan, dia akan punya wawasan pemikiran, oh ini akan digunakan untuk apa, sehingga lebih bermanfaat, kemudian bisa lebih meningkatkan hasil dari apa yang dia peroleh. Dan warisan malah jadi berkah ya, bukan musibah seperti itu. Dengan pendidikan karakter dan skill, improve skill. Tidak ada semua, harusnya menjadi timbang rasa gitu ya. Iya.
bahwa apa yang ditinggalkan, apa yang kita peroleh itu tidak semata-mata dengan harta yang ini, tapi kewajiban kita kepada leluhur, kewajiban kita untuk memelihara semua peninggalan beliau, dan kemudian kewajiban kita juga untuk melaksanakan kehidupan agama, kehidupan Hindu. agama. Karena yang kita warisan kan bukan harta aja, tapi juga tempat pemujaan keluarga. Betul, apalagi di Bali ya. Iya. Ritual agama. Iya, jangan mudah kita apa yang kita dapatkan itu sama seperti dengan pendidikan Jepang gitu. Hadap kiri, hadap kanan gitu. Jadi ngadep aja istilahnya. Nah itu juga kan didasarkan karena nggak punya sumber penghasilan, karena pendidikan juga kurang. Betul. Kemudian juga banyak habis itu kan karena persoalan judi sebenarnya yang menjadi karakter orang. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan itu semua, tapi pada dasarnya kan di dalam diri dan banyak orang Bali itu bobotoh gitu. Nah kan itu menyebabkan kita menghabiskan semua, jangankan harta yang diperoleh nggak dapat, itu yang menyebabkan cuma menoleh ke tengah, ke dalam. Diberikan sebanyak apapun habis ya. Nah itu yang harusnya mungkin itu menjadi dasar pemikiran atau dasar gerakan mestinya dari pemuka-pemuka masyarakat di Bali, pemuka masyarakat di agama di Bali juga harus juga bagaimana memberikan pendidikan budi pekerti dan pendalaman dengan dasar agama, agar apa yang kita dapatkan jangan mudah untuk menjual tanah dan natah Bali. Jangan hanya tergiur dengan nominal dan lain. Ya apalagi dengan kehidupan sekarang ini kan tidak mudah gitu kan. Iya. Persaingan globalisasi kita ini sangat tinggi. Tidak saja hanya di domestik ya, tapi kita sudah, kalau di Bali kan sudah heterogen dia ya. Betul. Jadi tidak berpikir jangka pendek, tapi jangka panjangnya harus dipikirkan juga ya, Pak Made ya. Kemudian kalau misalnya kita bahas tentang sengketa yang terjadi, itu sebaiknya atau sambil minum ya? Yes. Sebaiknya itu diselesaikan di desa adat atau bisa langsung dibawa ke pengadilan negeri, atau seperti apa untuk proses penyelesaian sengketa yang sudah terjadi? Ini pertanyaan yang baik ya, pertanyaan yang baik ya. Jadi mungkin perlu juga diketahui oleh masyarakat kita secara menyeluruh ya, baik di Bali dan tempat lain. Kan ada istilahnya sekarang untuk di Bali itu kan ada penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibentuk oleh kejaksaan. Ya. Jadi di desa-desa juga ada ya, preventif dia istilahnya, diselesaikan melalui musyawarah parum desa. Ya. Nah ini diselesaikan sehingga kalau memang bisa diputuskan di rumah sendiri, jangan sampai keluar. Karena sengketa ini juga memberikan tidak saja luka batin gitu kan, aib dia bagi keluarga. Urusan pembagian begitu tuh ribut gitu. Nah kalau itu bisa diselesaikan di rumah sendiri, saya kira sangat memberikan nilai yang positif, karena tidak ada permusuhan dan sengketa yang dimenangkan sesungguhnya, karena dia akan meninggalkan luka. Ya, kalau sudah luka yang tidak bisa disembuhkan dalam jangka pendek, kan itu juga akan berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan. Kekeluargaan. Itulah yang kemudian ada cara kita di Bali kan paras paros salulung sabayang take, ada penyelesaian kekeluargaan kalau ada sengketa diambil alih. Tapi kalau memang tidak bisa, saling ngotot dan tidak menyadari bahwa itu sudah bisa diterima, ya harus ke ranah pengadilan. Nggak bisa tidak. Ya, selagi bisa mediasi ya sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu ya. Harus ada penengah lah istilahnya. Kalau kita bisa menyelesaikan apa yang disebut juga dengan Undang-Undang 30 tahun 99 ya, ADR di sana, dan atau arbitrase, alternative dispute resolution, dan arbitrase itu kan ada mediasi, ada negosiasi. Betul. Ya, sehingga ada penyelesaian kalau sengketa itu yang berkaitan dengan harta peninggalan atau tanah dan sebagainya, itu kan masuk kepada orang pihak ketiga yang ditunjuk yang punya kemampuan untuk menengahi atas sengketa itu.
sebagai mediator penengah seperti pokoknya itu. Haruslah punya niat kita untuk menyelesaikan sengketa. Soal bagian kita kurang sedikit dan dia lebih banyak atau sedikit, sudahlah. Atau kalau kita bisa memanfaatkan apa yang kita dapat yang sedikit ini juga bisa memberikan daya guna dan kemanfaatan tidak saja hari ini juga ke depan. Yes, betul. Gitu. Jadi lebih menahan ego masing-masing ya. Iya. Ya, pada prinsipnya kan harusnya begitu. Iya. Iya. Dan apa yang disebutkan, nah itu yang agak sedikit berbahaya. Orang Bali itu kan diam deh. Tapi kalau udah marah, udah tingkat tinggi itu emosi, kalau apa yang menjadi keputusan kita dalam yang secara emosional diputuskan dengan kemarahan itu yang tidak bagus gitu. Pasti tidak dengan kesadaran penuh. Pertimbangan sering sekali diabaikan. Pertimbangan rasional ya. Ya kalau diambil lebih dan sebagainya, sudahlah. Mungkin ini rezeki saya sih gini. Gitu. Iya. Gitu. Kan gitu. Semua punya rezekinya masing-masing. Iya, ada pertimbangan. Ya. Nah, kalau ada sengketa itu yang tadi yang Widya tadi sampaikan, memang harus menjadi bagian, ada lembaga penyelesaian di adat. Ya. Untuk memediasi itu dulu ya. Mediasi biasanya apakah klien dinas atau klien adat, dia yang menengahi lebih dulu kalau ada sengketa di keluarga. Oke, jadi itu beberapa hal ya terkait dengan sengketa dan penyelesaiannya seperti apa sebaiknya. Mungkin dari Pak Made ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan hukum adat waris gitu ya, hukum waris adat di Bali yang cenderung dinamis dan pasti akan. Ya memang hukum adat itu kan tidak statis, tidak kaku ya. Termasuk juga hukum adat di Bali. Dia menjadi apa yang disebut oleh Prof. Wayan Windia, juga Pak Sudarte, kemudian juga apa yang kita baca di dalam bukunya Profesor Bagirmanan kan, bahwa hukum adat itu kan harusnya memang dia hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum adat Bali dia hidup di dalam masyarakat Bali, sehingga tidak kaku di dalam menentukan perkembangan. Dia harus adaptif dia, sepanjang tidak menghilangkan esensi dari adat itu sendiri. Jadi mana yang tidak memberikan keadilan bagi perempuan, tidak memberikan keadilan bagi anak-anak, dan kesetaraan, ya. Nah ini yang harus mulai perlahan harus mulai ditinggalkan. Karena anak laki dan anak perempuan ya anak yang sama, sehingga dia punya hak dan kewajiban yang sama berkaitan dengan apa yang di dalam kehidupan keluarga. Nah persoalan waris itu kan kemudian soal lain, ya, yang berkembang kemudian hari ini itu kan anak perempuan akan mendapatkan, kalau dia tidak di dalam sebelum dia menikah diberikan pendidikan yang tinggi sama dengan anak-anak laki, kan tidak ada pembatasan ya. Betul. Tapi kalau kemudian dia tidak akan mendapatkan apa, misalnya dalam dia perkawinan, ya diberikan bekal biasanya ya, satu bekal pendidikan yang tinggi-tinggi, sehingga kualitas sumber daya yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya laki perempuan sama, disekolahkan tinggi-tinggi, kemudian juga diberikan bekal sehingga dia punya standar derajat yang diterima sama oleh masuk kepada keluarga suaminya. Itu yang saya kira akan menjadi sebuah perkembangan hukum adat di Bali itu sangat maju. Tidak pernah ada keinginan dari kita orang-orang Bali untuk tidak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, baik laki maupun perempuan. Karena sekarang udah zaman modern juga sangat, ya, semua laki-laki, perempuan, anak semua punya hak yang sama dalam akses pendidikan ataupun apapun itu. Harus didorong, ya, karena dia akan memberikan sumber daya tidak saja bagi Bali ya, tapi bagi bangsa nasional. Tidak ada yang sangat dikesampingkan dalam pendidikan kepada anak-anak untuk di Bali, baik perempuan maupun laki-laki. Betul, dan pendidikan itu mungkin menjadikan waris itu tidak bisa terlalu dipermasalahkan seperti itu, tapi tetap sebagai orang tua harus
melakukan langkah preventif dan juga langkah mitigasi seperti yang tadi disampaikan, itu dengan membuat surat wasiat ataupun memberikan hibah hibah pada saat dia masih hidup. Jadi pembagian itu tidak menjadi apa yang tadi dalam buku yang saya tulis juga bersama-sama dengan Mbak Lisa ya, rekan di pengajar di Universitas Indonesia. Jangan sampai waris itu menjadi apa? Ada dua tadi ya. Apakah dia jadi berkah atau musibah? Mudah-mudahan jangan sampai menjadi musibah. Mudah-mudahan. Ya, dia harusnya warisan itu jadi berkah. Betul. Ya, baik peningkatan kita sumber daya manusia kita, ya, dia akan memberikan nilai berdaya guna bagi tidak saja masa kini, juga masa depan. Terima kasih banyak Bapak Made untuk sharingnya hari ini. Sama-sama Mbak Widya. Terima kasih banyak atas perhatian dari para pemirsa, para pendengar kita ya yang menonton podcast ini. Jadi mudah-mudahan ini salah satu juga bagian dari kontribusi kita memberikan penjelasan pendidikan, sehingga apa yang menjadi bagian yang harus kita ketahui menjadi kesadaran yang menumbuhkan rasa kesetaraan, independensi lah terhadap bagaimana perkembangan hukum adat kita di Bali semakin maju, bukan membelenggu ya. Yes, semakin maju bukan membelenggu. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di next episode membahas topik yang menarik lainnya. Terima kasih Bapak Made, terima kasih Om Santi. Om Santi.